Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi kali ini aku mau ngebahas salah satu brand lokal lagi nih, yang dia tuh klaim ketahanan parfumnya bisa sampai 48 jam. Namanya adalah Pankova dan di sini aku punya 4 wangi yang mau aku bahas. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, buat kalian yang kemarin udah nonton short video aku dan mungkin udah ngeliat si botol cantik ini dari Pankova, emang botolnya cantik sih. Jadi yang pertama ini namanya Sincerity Eau de Parfum. Terus aku juga dapat testernya yang Serenity, ini yang pink juice-nya gitu ya. Ini kayaknya yang edisi lebih ke arah femininnya mereka. Terus dua lagi itu mereka klaimnya lebih ke maskulin. Nah, wanginya yaitu The Providence dan satu lagi yang namanya Desire. Nah, ini yang aku punyanya travel size 10 mili kalau aku nggak salah, benar. Dan yang satu lagi testernya aja. Ini yang Desire. Kalau aku lihat di Shopee mereka itu kalau nggak salah emang cuma punya 4 varian ini aja. Oke, kita langsung bahas untuk yang Sincerity dulu. Selain botolnya cantik banget gitu ya, ini botolnya kaca anyway dengan tutup yang dari apa ya? Sebenarnya sih plastik sih, tapi ini tebel plastiknya dan di atasnya tuh ada kayak eee, warna gold-nya gitu. Jadi lumayan yang berkesan mewah gitu ya. Dengan sprayer juga yang warnanya gold kayak gini. Pokoknya cakep banget. Untuk tulisannya sih simpel aja, Pankova Sincerity Eau de Parfum di sini gitu. Dan ini botolnya tuh kayak kecil gitu, imut imut banget dan bisa banget dibawa kemana mana. Aku akan langsung semprotin aja. Jadi untuk sprayernya, tipikal sprayer yang kalau dibilang menyebar sih nggak menyebar banget yang sampai ke mana-mana gitu. Jadi kayak cukup segitu aja. Dan dibilang empuk banget enggak, tapi dibilang keras juga enggak. Jadi nyaman disemprot. Untuk jusnya lumayan oily gitu ya, sekitar 15 menitan baru oilnya bakal hilang. Dan ini pun aku udah sempet spray kayak setengah jaman yang lalu di kertas tuh masih agak kelihatan apa kayak ada sedikit ada oilnya gitu di kertas ini. Cuman dari segi warna sih tidak membuat warna kertasnya itu jadi berubah gitu ya. Jadi kemungkinan besar kalau di baju yang putih pun harusnya sih nggak merubah warna gitu ya. Nah, untuk awal penyemprotannya ini jujur menurut aku dia bukan tipikal yang alkoholnya menusuk hidung banget, jadi nggak bikin pengen bersin. Di box ini tuh dia selain ada tulisannya Pankova Sincerity Eau de Parfum 30 mili, di sini juga udah ada notes-nya dan juga karakter. Jadi di sini dituliskan karakter dari parfum ini tuh lebih ke feminin, percaya diri dan cheerful. Jadi membuat hari lebih semangat gitu ya. Nah, kalau menurut aku dari segi aromanya, ini yang baru banget aku semprotkan tadi. Ini tuh tipikal aroma fruity floral yang memang enak banget dan menurut aku lumayan dominan wangi rose-nya di sini yang berpadu sama freesia. Jadi sebenarnya dia itu tipikal perfume dengan aroma ada licinya juga, lici, perpaduan lici dan rose yang ada asam-asam segernya, tapi juga ada wangi bunga yang lembutnya. Bedanya di sini tuh entah kenapa aku mencium aroma yang ada sedikit berkesan creamy atau agak-agak tebel atau agak-agak malah kemarin tuh aku pikir di sini ada aroma yang arahnya ke arah nati atau kacang-kacangan gitu karena lumayan ada gurih-gurihnya gitu. Jadi selain aromanya ada manisnya, ada fruitiness-nya atau yang sesuatu yang agak asam-asam gitu dan juga ada wangi floral yang lembut, dia juga ada sedikit berkesan agak nati kalau di hidung aku yang creamy gitu. Ini wanginya enak banget, dan jujur kalau dibilang wanginya unik banget juga enggak, karena nuansa yang dibangun itu ya mirip sama perfume-perfume dengan aroma lici dan rose yang pernah aku sniff sebelumnya. Cuman di sini tuh yang membuat dia beda adalah si kesan yang tadi aku bilang agak creamy yang berkesan nati itu, aku nggak tahu dari mananya. Tapi kalau dibaca dari sini notes-nya, di top notes dia ada yuzu, lychee, dan lemon, which is emang berasa semua wanginya, lumayan citrusy gitu ya awalnya. Di middle notes dia ada magnolia, freesia, dan juga rose, bebungan yang emang wanginya cantik-cantik dan biasanya emang mereka kalau dipaduin tuh jadi membuat, perfume tuh beraroma lebih feminin gitu menurut aku. Di base note dia ada musk, ada white woods, dan juga amber gitu. Nah ini untuk yang aku udah semprotkan di, kertas, aromanya sih sebenarnya, dari segi dinamika nggak terlalu yang berubah jauh banget begitu dia udah masuk ke dry down. Jadi masih, dengan nuansa yang mirip dengan aroma yang aku semprotkan di top notes tadi.
Ini sih menurut aku, tipikal perfume yang lumayan, versatile untuk dipakai wanita gitu ya. Jadi, sebenarnya kalau untuk cewek-cewek yang emang suka aroma floral yang lebih dominan, sekalipun dia tetap ada nuansa fruitiness-nya, yang bisa dipakai kayak sehari-hari dari pagi, siang, sore, malam. Dan aku setuju kalau dibilang ini tipikal perfume yang, bikin mood kita naik gitu ya. Jadi wanginya emang yang tipikal ceria, yang mood booster gitu. Dan ini tuh sekalipun dia rose, tapi rose-nya tuh masih berkesan young gitu. Jadi masih bisa dipakai banget sama anak remaja, sampai usia yang lebih dewasa. Siang-siang hari pun dipakai ini tuh nggak ada masalah, nggak bikin pusing. Jadi kalau malam hari nuansanya tuh yang keluar lebih ke arah seksi. Dan untuk acaranya pun dari acara yang, sehari-hari gitu ya, buat ke sekolah, ke kampus, ke kantor, ataupun kalau mau dipakai ke acara yang lebih, semi formal to formal, selagi ataupun acara-acara yang jatuhnya, formal tapi outdoor gitu, yang semi formal outdoor gitu juga cocok banget, enak banget. Yang berikutnya ini adalah, aku sekalian bahas yang dari tester yang namanya Serenity yang warnanya pink ya. Ini karena ini nggak bisa disemprot, jadi tadi aku oles-oles di sini dan kalian bisa lihat tuh masih ada bercak sedikit kayak oilnya gitu. Dan kalau yang ini karena dia warnanya pink, jadi kalau dilihat di kertasnya ini, dia emang masih ada kayak pink-pinknya sedikit di kertas gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai baju putih, aku sih nggak sarankan ini untuk disemprotkan ke baju kalian karena bakal ada warna pinknya gitu di sini. Atau mungkin kalau dari pihak Vankova, kalau emang bisa sebaiknya mendingan nggak usah ada warnanya aja sih daripada kita susah entar kalau misalnya mau pakai baju baju yang warna putih gitu ya. Oke, jadi Serenity ini wanginya lebih rosy, ini wanginya lebih floral lagi daripada Sincerity. Kalau Sincerity itu dia masih ada perpaduan sama aroma fruity, yang berkesan ada asam-asam, seger, manis, tapi juga ada berkesan kayak creamy-nya. Nah, ini tuh bener-bener kayak purely wangi floral yang manis gitu ya, tapi dia nggak ada asem-asemnya ataupun creamy-creamy-nya kayak yang di Sincerity tadi gitu. Jadi ini kayak bener-bener floral, perpaduan antara beberapa jenis floral yang paling dominan menurut aku tetap adalah rose di sini. Ini agak-agak mirip ke arah kayak Larif Cute gitu-gitu yang di koleksiku, karena dia juga ada licinya. Jadi ini perpaduan antara lici rose juga, cuman dia lebih, berpadu sama banyak bebungaan lainnya gitu. Dan nggak ada berkesan aroma citrusy sama sekali seperti yang tadi ada di Sincerity. Jadi di top notes dia pakai peony, ada lici dan freesia. Jadi buah-buahan yang dia pakai hanya lici aja dan itu emang memberikan kesan manis pada, perfume ini. Di middle notes-nya dia pakai rose, lily of the valley, dan juga magnolia, which is semuanya kebanyakan adalah bebungaan. Dan di base note dia pakai Virginia cedar dan juga amber. Emang pada, base note-nya mereka berdua tuh, eee, makin lama makin ke belakang tuh makin mirip gitu wanginya antara Sincerity dengan Serenity. Tapi untuk top notes-nya tuh bener-bener beda banget gitu loh. Kalau ini malah di hidung aku tuh berkesan agak sedikit lebih dewasa gitu ya. Masih sama bernuansa feminin, bahkan ini lebih feminin lagi menurut aku. Kalau yang tadi tuh lebih ke yang feminin, yang cheerful, yang, mood booster gitu. Kalau ini lebih ke feminin yang lembut, wanita yang bener-bener kayak cewek banget gitu ya, yang pembawaannya tuh lebih ke rapi, kayak anak baik-baik, kayak gitu-gitu deh. Jadi feminin yang lebih mature, yang lebih pembawaannya tuh lebih tenang, lebih kalem, nah kayak gitu-gitu. Ini yang ini nih. Gitu. Jadi, agak sedikit berbeda nuansanya sama yang Sincerity tadi. Ini juga sama bisa dipakai sehari-hari, pagi, siang, sore, malam, di acara yang buat sehari-hari ataupun semi formal to formal pun masih oke banget juga. Dari kedua wanginya Sincerity dan Serenity ini tuh aku bakal pilih yang mana, mmm, jujur aja aku agak susah milih karena dua-duanya tuh enak, menurut aku dua-duanya tuh tipikal yang aku emang suka. Mungkin kadang-kadang aku lebih suka pakai yang Sincerity, kadang-kadang aku lebih suka pakai yang Serenity, tergantung situasi aja sih. Tapi ini dua-duanya enak. Oke, yang selanjutnya ini yang mau aku bahas adalah yang The Providence gitu ya. Ini yang aku punya, eee, travel size-nya 10 mili. Tadi juga aku udah semprotkan di sini dan masih ada sedikit ya bekas oily-nya, tapi dia nggak ada warnanya, beda sama si Serenity tadi. Jadi dia kayak udah ya emang jusnya juga nggak berwarna sih, agak kekuningan dikit aja. Oke, jadi di Providence ini tuh wanginya, ya memang lebih berkesan maskulin, tapi bukan sampai yang maskulin banget juga, dalam artian kalau menurut aku sih ini sebagai cewek pun aku masih bisa pakai aroma-aroma kayak gini.
Jadi dia dibuka sama aroma yang berkesan lebih ke citrusy, yang aromatik, kental dengan aroma yang spicy, tapi spicy-nya tuh bukan yang, menusuk banget atau bukan yang strong banget. Ini tuh spicy-nya cenderung berkesan yang aromatik, tapi masih ada seger-segernya, masih ada sedikit sentuhan manis-manisnya juga, dan dia tuh ada efek-efek nagihinnya gitu, wanginya. Enak banget ini aromanya. Kalau ditanya mirip sama parfum apa tuh, aku jujur nggak dapet dari kemarin. Aku tuh sebenarnya kayak nyari-nyari, karena aromanya jujur bukan tipikal yang unik banget atau yang langsung, ini aroma yang baru di hidung aku, enggak. Cukup familiar gitu tipikalnya, mungkin karena notes yang dia pakai juga ya cukup familiar ya, kayak di top notes dia pakai citrus, ada grapefruit, ada coriander dan juga basil, which is, emang tipikal aroma-aroma yang arahnya aromatic spicy gitu ya. Di middle notes-nya dia pakai cardamom, ginger, orange blossom, jadi fresh gitu loh berkesannya. Orange blossom-nya juga lumayan berasa, gingernya, cardamomnya, jadi bener-bener aromanya tuh lebih ke fresh spicy aromatic menurut aku. Dengan base note ada amber, tobacco, dan juga cedar. Mungkin itu juga yang bikin nuansanya ada sedikit manisnya. Dan dari semuanya itu nggak ada yang paling dominan karena mereka wanginya berpadu dan menurut aku tuh cakep banget. Aku ngebayangin, tipikal cowok yang pakai wangi ini tuh adalah, tipikal cowok-cowok yang lebih casual gitu penampilannya, tapi tetap rapih gitu, tetap rapi dan tetap berkesan ganteng gitu. Jadi, nggak yang terlalu klimis banget, baju formal, kemejaan, nggak yang kayak gitu, tapi dia casual, enak aja diajak buat, berinteraksi dan bikin nyaman karena wanginya tuh juga bikin nyaman. Yang dari tadi nih, kalian bisa lihat setelah kurang lebih 20 menit aku ngomong, kalau kesan oily-nya udah nggak ada, tapi masih kayak ada shiny-shiny bekas oil-nya. Oke, yang berikutnya ini namanya adalah Desire dan aku di sini juga punyanya testernya. Jadi aku udah oleskan di kertas ini, masih ada sedikit ya bekas-bekasnya. Nah, kalau Desire ini tuh lebih berkesan sweet menurut aku. Kalau yang tadi lebih ke fresh, ini lebih ke sweet. Sweetnya tuh sebenarnya kalau tadinya aku pikir dia itu kayak ada vanilanya, sweet vanilla gitu ya. Karena wanginya tuh agak-agak mengingatkan aku sama salah satu parfum dari Pascal Morabito yang Purple Ruby. Itu rada-rada ada kemiripan nuansanya walaupun kalau aku jejerkan nggak sama akhirnya, tapi nuansa sweetnya tuh kayak mirip-mirip gitu. Dan dia ada sedikit berkesan sedikit agak lengketnya, kadang-kadang ada berkesan kayak agak balsamiknya dikit kalau di hidung aku. Ini aromanya lumayan unik sih sebenarnya untuk tipikal parfum cowok, Desire ini. Kita lihat aja notes-nya kali ya. Jadi di top notes dia ada raspberry leaf, pink and pear pepper, mungkin pear and pink pepper kali ya? Pokoknya gitu tulisannya. Terus ada grapefruit, ada coriander, basil, and orange juga. Middle notes dia ada turquoise rose, ada gardenia, cyclamen, cardamom, ginger, orange blossom, pepper, pelargonium, and flint. Banyak banget ini notes-nya. Di base note dia ada sweat, musk, casmiran, sandalwood, amber, tobacco, cedar, vetiver, patchouli, dan juga benzoin. Wow, banyak sekali notes-nya. Jadi kalau dilihat dari sekian banyak notes-nya tadi, aku udah nggak tahu lagi yang mana sebenarnya yang bikin wanginya itu berkesan manis banget. Tapi intinya ini berkesan lebih manis dan sedikit ada nuansa. Kalau dia bilang dia ada leather-nya juga nggak terasa leathery gitu. Terus kalau dia bilang dia ada pink pepper-nya juga nggak terlalu ada wangi yang tajam atau sharp gitu. Jadi ini perpaduan wanginya udah bener-bener yang kompleks dan kalau di hidungku pokoknya dia adalah tipikal wangi untuk parfum cowok yang berkesan lebih manis, ada sedikit wangi lengket-lengketnya kayak karamelnya, berkesan sedikit agak balsamik, berkesan sedikit agak ke arah vanilla gitu. Walaupun dia nggak ada notes vanillanya sama sekali ternyata di sini. Pokoknya ini wanginya lumayan enak. Ini tipikal yang mas pleasing juga menurut aku. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan yang di Providence, menurut aku ini lebih tipikal yang perfume malamnya buat cowoknya. Kalau yang Providence lebih ke perfume yang untuk siang harinya karena dia lebih ke yang fresh, spicy, aromatic. Kalau yang ini lebih sweet, lebih warm gitu, sexy, sweet, and warm gitu loh tipikalnya. Lebih ke yang huggable gitu, yang pelukable gitu loh tipenya. Jadi kalau kebayang cowok yang pakai perfume ini tuh lebih tipikal romantis gitu orangnya kalau menurut kebayangan aku ya. Jadi dari segi penampilan juga kayaknya lebih cocok dipakai untuk baju yang lebih formal gitu dan acara-acara yang dan untuk acara-acara di malam hari menurut aku ini tipikalnya. Oke, sekarang gimana tentang performanya yang katanya dia klaim ini bisa tahan 48 jam. Aku jadi pengen ngebuktiin sendiri jadinya gitu kan kemarin. Jadi aku tuh sempet kalau untuk di kulit
aku tuh nyobain di malam hari selalu biasanya kalau untuk di kulit, karena aku pengen yang lebih pure, yang nggak ke-distract sama keringetan atau apa-apa gitu ya. Dan mereka semua itu tembus di kulit aku lebih dari 9 jam, empat-empatnya. Tapi untuk pemakaian di baju, 2 hari yang lalu tuh aku udah semprotin Sincerity ini di baju ini, terus aku gantung di kamar. Dan hari ini aku sniff di baju ini, masih ada dong wanginya. Jadi kalau misalnya dia klaim sampai 48 jam di baju, aku setuju. Karena aku udah ngebuktiin sendiri, dia emang masih berasa setelah 2 hari, selama ini baju belum dicuci gitu ya. Dan untuk yang lain-lainnya yang aku cobain sampai 48 jam juga tuh adalah si Providence juga aku semprotkan di bajuku yang lain dan emang ternyata sampai ke hari kedua masih ada wanginya. Untuk yang 2 ini aku emang nggak cobain di baju, tapi untuk di kulit setidaknya tuh sampai 9 jam masih ada di kulit. Nah, projectionnya untuk awal penyemprotan itu sebenarnya dia nyampe 1,5 meter kalau aku nyobain, walaupun kalau aku semprot di ruangan di kamar aku gitu ya, pertama kali nyemprot itu kalau misalnya aku semprotnya agak banyak sebenarnya satu ruangan aku yang mungkin sekitar 2 sampai 3 meteran itu kecium gitu. Tapi ya emang habis itu langsung turun, dia itu bertahan kurang lebih 1 jam awal lah, 1 sampai 1,5 jam awal untuk, projection-nya yang mabul-mabulnya. Setelah itu emang turun dan soft aja, tapi masih stay baik di kulit ataupun di baju sampai ke jam yang tadi aku sebutkan gitu. Nah, gimana tentang, jusnya sendiri? Nah, jusnya sendiri sebenarnya sekalipun dia oily kalau aku pakai di kulit selama pemakaian ini sih aku nggak pernah ngerasa aneh-aneh di kulit aku, kayak gatel ataupun panas atau apapun. Walaupun aku sendiri nggak yakin mereka sudah terdaftar atau belum di BPOM karena di Shopee-nya ataupun di box-nya itu dia tidak menuliskan, nomor BPOM-nya. Please kalau kalian ada yang tahu atau mungkin pihak dari Pankova-nya please komen aja langsung di bawah, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya udah terdaftar di BPOM, jadi kita sendiri untuk mau pakai di kulit lebih merasa aman aja gitu ya. Oke, jadi itu aja reviewku kali ini tentang Pankova perfume. Yang pasti aku thank you banget untuk Pankova yang udah ngasih aku kesempatan untuk nyobain. Anyway, ini bisa didapetin semuanya di official store-nya Pankova di Shopee atau kalian bisa cek aja Instagram-nya. Kalau kalian mau beli perfumenya juga, aku taruh nanti linknya di description box. Oke, yang pasti sekian dulu videoku kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanya aja di kolom komentar. Jangan lupa juga follow Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.